Kami sampaikan selamat sore dan shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kembali pada sore hari ini kita akan membangun ibadah rumah tangga, masih di tempat rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah rumah tangga pada sore petang hari ini. Bapak, Ibu, saudara, kami mohon untuk berdiri. Mari kita masuki ibadah pada sore hari ini. Ibadah rumah tangga pada sore petang hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 60. Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan keenam, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai maut, kau bersamaku, tiada yang luput darimu. Haleluya, haleluya. Alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab pada sore hari ini yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore petang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada sore petang hari ini Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam membangun ibadah rumah tangga di tempat tinggal rumah kami masing-masing karena dampak pandemi COVID-19 dalam masa PPKM saat ini.
Namun ini semua terjadi hanya oleh karena cinta kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Selanjutnya pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Urapilah dan kuasailah setiap hati, pikiran, dan iman kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18 yang demikian firman-Nya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Adapun yang menjadi nats kita pada sore hari ini terambil di dalam ayat yang ke-15, kami akan mengulanginya yang demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap orang yang dengan setia membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, renungan pada sore petang hari ini kita beri judul yaitu hidup adalah kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, tidaklah mudah seseorang mengakui adanya Tuhan yang tidak kasat mata. Penganut skeptik meragukan terhadap segala sesuatu yang tidak kelihatan. Segala sesuatu yang tidak kelihatan bisa ada atau tidak ada. Menurut penganut skeptik, seseorang mengatakan ada tetapi tidak kelihatan. Itu adalah karena perasaan belaka atau imajinasi. Mungkin pemahaman seperti itu terjadi kepada beberapa warga jemaat penerima surat Rasul Petrus ini. Mereka kelihatan ragu akan Tuhan dengan segala
janji dan pekerjaannya. Mereka mulai bimbang dengan keyakinan akan hari Tuhan yang pasti tiba. Mereka mengamati bahwa sejak zaman para leluhur hingga meninggal dan sampai saat itu, keadaan dunia tidak berubah. Sedangkan hari kedatangan Tuhan dinyatakan dengan perubahan yang besar. Maka dengan itu, berita tentang hari Tuhan, janji Tuhan pantas diragukan. Demikianlah alasan mereka menjadi ragu dan goyah iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tidak seperti janji seseorang ketika membeli sesuatu barang misalnya, atau membeli nasi bungkus. Misalnya pada sore hari seseorang tersebut pesan suatu barang atau pesan masakan tadi. Ya, tentu pasti pada pagi hari akan dicukupi, akan digenapi. Tuhan mempunyai rencana sendiri di atas janji-janjinya. Mengapa perlu waktu dan tidak segera menggenapi? Itulah rahasianya. Namun yang jelas, janji Tuhan kepada umat pasti digenapi. Sekalipun tentang waktunya tetap menjadi rahasia Tuhan. Bisa secara cepat ataupun bisa secara lambat. Oleh karena itu yang terpenting adalah berbuat dan melakukan yang tepat guna menyambut janjinya yang pasti digenapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian suratnya yang kedua ini, dari bacaan 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, Rasul Petrus memberikan sedikit penjelasan tentang waktu yang masih. Waktu yang masih ini sesungguhnya adalah kesempatan. Waktu yang masih ini adalah wujud kesabaran Tuhan Allah. Waktu yang masih ini bukanlah sesuatu yang membosankan, sebagaimana perasaan menanti terhadap seseorang. Tuhan masih memberikan waktu hidup supaya digunakan untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan. Maka dari itu, pergunakanlah waktu hari-hari yang masih ada ini sebagai kesempatan berbuat dan berkarya. Berbuat dan berkarya yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, memang tidak menutup kemungkinan karena waktu yang terlalu lama atau tidak jelas membuat perasaan seseorang menjadi gelisah hingga bosan. Misalnya Bapak, Ibu, ketika kita mau bepergian ke suatu tempat berombongan dengan menaiki kendaraan mobil dan sudah semayanan menunggu di suatu tempat yang telah ditentukan.
janjian rencana berangkat pukul 8. Ditunggu-tunggu. Rombongan tersebut belum juga datang, belum muncul. Dan sampai dengan sekitar jam 9. Inilah tentu yang menjadikan perasaan gelisah dan bosan. Dan pada akhirnya mengabaikan hal-hal yang terpenting. Celaka lagi jika seseorang tersebut mulai tidak percaya, sementara saat ini kebenaran Tuhan sudah mulai dinyatakan. Pandemik COVID-19 secara tiba-tiba datang menyerang seakan tak terbendung, di mana seluruh umat, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bahkan di seluruh muka bumi tidak pernah memperkirakan akan terjadi wabah yang sebesar ini. Tidak ada yang mempunyai firasat tentang COVID-19 itu. Itulah sebabnya tidak ada satupun orang yang hebat bisa mengantisipasi diri. Namun semuanya ada dan nyata. Demikianlah hari Tuhan itu ada dan nyata terjadi. Siapapun akan mengalami. Bila sudah waktunya, tidak ada yang bisa menunda, apalagi menghindar. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah berkenan mengakhiri jerih payahnya bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang semuanya itu karena Tuhan sendiri. Sementara kita yang masih diberikan kesempatan waktu untuk hidup di dunia ini, marilah kita gunakan sebagai kesempatan untuk berbenah diri, memperbaiki kelemahan kita, memperbaiki segala kekurangan kita. Rasul Petrus mengatakan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Peliharalah kesucian hidupmu tatkala Tuhan Yesus sudah menyucikan saya dan saudara-saudara semuanya dari segala dosa-dosa. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan bersamaan dengan kita menghimpun persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari pujian rohani. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat sekaligus kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan pada saat ini. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Kembali ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, Tuhan. Karena pada saat sore petang hari ini, Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami di dalam membangun ibadah rumah tangga pada saat ini. Ajarilah dan mampukanlah kami untuk dapat menggunakan waktu dan kesempatan untuk berbenah diri, untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang telah kami himpun dan kumpulkan bersama, kiranya Tuhan kuduskan dan berkati. Biarlah melalui sarana persembahan ini nama Engkau selalu dipermuliakan. Inilah Tuhan wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di muka bumi masih mengalami situasi merebaknya pandemi COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan, bencana pagebluk ini akan berakhir. Semua ini terjadi hanya oleh karena kehendak-Mu. Namun kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau sendiri yang akan memberikan pengasihan kepada kami untuk membebaskan dari gangguan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 yang sedang menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau menjamah, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi warga jemaat kami, baik anak-anak maupun dewasa yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya karena sakit, kiranya Tuhan sendiri juga menjamahnya melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga boleh menerima cinta kasih Tuhan yang berupa kesembuhan. Kami serahkan juga segala kegiatan pelayanan di jemaat kami, kiranya Tuhan berkati dan bisa berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan juga para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden sampai para pemimpin yang terbawah, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan roh hikmat dalam memimpin bangsa kami, di mana yang sebentar lagi kami pun bangsa kami akan memperingati hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ibadah rumah tangga kami untuk kembali ke aktivitas kehidupan pemberian Tuhan di tengah-tengah keluarga kami maupun di tempat-tempat lain. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Inilah Tuhan seru doa dan sembahyang kami yang kesempurnaannya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah rumah tangga ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 446, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 446, bait pertama dan kedua. Setialah.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ibadah rumah tangga pada sore petang hari ini. Dan kiranya tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.